Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Di video kali ini kita akan coba menginstalkan DHCP server, kemudian kita lakukan konfigurasinya serta memeriksa hasil konfigurasi apakah sudah aktif atau belum. Kemudian pengujian di bagian klien. Di bagian ini kita coba remote menggunakan putih kembali. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara remote menggunakan putih atau menggunakan SSH. Sini kita coba konekin langsung siswa TJKT enter. Kemudian kita masuk ke super user. Lalu di bagian ini kita coba langsung menginstalkan apt get install isc dhcp server. Di bagian ini kita mendapatkan notifikasi enable to local paket isc dhcp server. Jadi paket dhcp server atau repository dhcp server tidak ditemukan. Sekarang kita coba tambahkan secara manual. Jadi kita masuk ke nano etc apt source list, kita pastekan Ctrl O, Ctrl X, apt get update. Jadi yang bisa kita gunakan Kartolo yang tadinya tidak bisa. Ini kita sudah, kemudian kita gunakan apt get upgrade. Dan kita gunakan perintah apt get install isc dhcp server. Di bagian ini kita tidak mendapatkan error lagi karena kita sudah berhasil menambahkan repository ke Linux Debian kita. Saat kita instalkan paket dari isc dhcp server, kita tidak mendapatkan notifikasi error lagi, tetapi di sini kita ditampil untuk meminta menekan Y, huruf Y atau no, untuk memastikan kita continue atau tidak. Sini kita continue ya. Di bagian ini kita sudah berhasil menginstalkan DHCP server di Debian 11. Kita backup terlebih dulu. Kita coba pindah cd etc dhcp, kemudian ls. Di sini ada dhcpdcon cp dhcpdcon. Kemudian kita coba copy ke siswa home siswa tjkt, kemudian kita copy enter. Kemudian coba kita lihat cd home siswa tjkt ls. Sini kita sudah berhasil membackupnya dhcpd.com. Sekarang kita coba pindah direktori kembali etc dhcp, kemudian kita enter. Sini ada nano dhcp.com. Lalu di bagian ini kita akan mencari tulisan slide
Sini ada tulisan slide. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita pastikan di bagian network kita sudah mengatur IP address yang mengarah ke klien. Nano etc network interface, enter. Di sini kita belum menambahkan interface mengarah ke jaringan LAN. Sekarang kita coba lihat IP A. Di sini ada dua interface, ENS 192 dan ENS 224. Jadi kita masuk kembali. Jadi ada ENS 224. Kemudian di bagian ini kita coba copy. Kemudian kita pastekan bagian bawah. Di bagian ini kita coba kasih catatan atau komentar ke jaringan LAN. Kemudian ENS, coba kita lihat lagi ya. Di sini kita coba lihat ENS 224. Oke, masuk kembali. 224 ENS auto 224, ini 224. Kemudian ini kita 224. Kemudian di address ini kita ganti menjadi 90.1.1. Kemudian di bagian broadcastnya 90.255. Sini 90.1. Jadi IP address yang kita gunakan yaitu 10.90 10.10. Ini kita hapus, tidak kita butuhkan. Ini juga kita hapus. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Ctrl X, kemudian kita restart etc init titik networking restart. Kemudian kita coba ping 10.90.1.1. Sini kita sudah berhasil menambahkan IP address. Kita coba lihat juga IP A. Sini 10.90.1.1. Sedangkan akses ke internet ini menuju ke jaringan LAN atau lokal. Kita coba ping 70.70.1.1. Oke. Kita coba ping juga mengarah ke internet, harusnya juga bisa. Ping 70.1.97. Oke, sekarang kita coba melakukan konfigurasi di DHCP server. Kita coba ls. Di sini ada DHCP decon. Ini sudah kita backup, kita letakkan di home. Kemudian kita gunakan perintah nano etc dhcpd con kita langsung gunakan perintah nano dhcp on. Kemudian di sini kita cari tulisan slide.
Di bagian slide ini dari subnet ini kita hilangkan tanda pagarnya. Sini kita hilangkan, kemudian subnet ini kita edit, berarti 10.90.1.0. kemudian di bagian net masknya kita tambahkan 255.0. kemudian ranknya ini kita coba edit dari 90.1.2 sampai 90.1.100. kemudian di bagian NS internal ini kita coba tambahkan siswa TJKT SCH ID, kemudian siswa TJKT SCH ID. Di sini kita tambahkan IP address-nya. Kita tambahkan 10.90.1.1. kemudian di bagian routesnya di sini 90.1, dan broadcastnya kita 90.1.1.255. kemudian kita simpan. Sebelum kita simpan, kita pastikan konfigurasi DHCP server ini sudah benar kita lakukan. Sini sudah benar, sini oke. Kita simpan, Ctrl O, Ctrl X, nano etc default ISC, kemudian kita tambahkan di bagian interface. Coba kita pastikan IP A. Di sini kita menggunakan ENS 224. Jadi kita gunakan perintah nano etc default ISC NS 224. Oke. Dan kita tambahkan di bagian interface ENS 224. Ctrl O, Ctrl X, dan kita restart etc init -d ISC restart. Kita tunggu, kemudian kita lihat statusnya, sistem CTL status ISC DHCP server. Di bagian ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DHCP server. Di sini ada aktif running. Kemudian kita coba hubungkan klien Windows 11 kita. Di sini kita coba masuk ke Windows 11 yang sudah kita instalkan di video sebelumnya. Jadi untuk pengujiannya di bagian server, di sini ada active running, yang sebelumnya ada di sini violate.
Setelah kita lakukan konfigurasi, kemudian kita coba periksa kembali. Di sini sudah aktif running. Kemudian coba kita hubungkan ke klien. Apakah klien kita mendapatkan IP otomatis dari server DHCP Debian 11. Kita coba pilih bagian virtual machine. Jadi ada di sini Windows 11. Kemudian kita jalankan Windows 11-nya. Di Windows 11 ini coba masuk ke control panel. Kemudian di bagian Network and Internet, Network and Sharing Center, di bagian ini kita coba cek terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan DHCP server, siswa, connection specific, DNS siswa, TJKT, SCH.ID, IP versi 4, 10.90.1.2. Jadi IP default gateway-nya. Sekarang ini kita sudah berhasil terhubung ke server Debian. Coba kita ping. Ini kita coba jalankan cmd. Coba kita gunakan IP config. Sini terlihat koneksi DNS-nya siswa TJKT SCH.ID. IP config/al. Sini ada DHCP enable, yes, berarti kita dapatkan secara otomatis. Kemudian dari sini terlihat gateway-nya. Pada bagian ini kita sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis dari server Debian. Sekarang kita coba ping 10.90.1.1. Sudah terhubung, kan, tetapi di sini kita belum bisa terhubung ke internet karena kita perlu mengaktifkan firewall di bagian Debian. Pada video berikutnya kita akan coba mengaktifkan firewall agar klien Windows 11 ini terhubung ke internet. Untuk instalasi repository DHCP server kita sudah berhasil. Kemudian kita lakukan konfigurasi, lalu kita lakukan pengujian di bagian server, juga sudah berubah dari violet menjadi aktif. Dan saat pengujian dari klien Windows 11 juga sudah kita dapatkan IP secara otomatis. Untuk video ini kita sudah selesai mempraktekkan instalasi konfigurasi DHCP server, dan klien juga sudah mendapatkan IP secara otomatis. Buat teman-teman, silakan dipraktekkan. Apabila mendapatkan kendala, silakan tanyakan di bagian komentar. Nanti Giatek coba bantu, atau ada teman-teman yang lain yang bisa membantu kendala yang didapatkan jika teman-teman buat di kolom komentar. Dan buat teman-teman, silakan bantu supportnya dengan cara berikan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.